Korupsinya di sini sudah jadi budaya. Dan itu adalah hal yang manusiawi untuk terjadi di tengah masyarakat. Jadi orang bener tuh emang susah. Gak ada yang bilang jadi orang bener tuh gampang, gak ada. Halo teman-teman, sudah lama tak bersua bersama Zona Menyala. Nah, kali ini setelah beberapa bulan 3 bulan kita tidak berjumpa, saya mau langsung membahas sesuatu yang mungkin cukup memantik pikiran kita semua. Bahwa banyak budaya di Indonesia yang harus direvisi, banyak budaya yang gak penting yang harus diubah gitu. Termasuk budaya untuk selalu ingin menyenangkan atasan gitu. Asal bapak senang, budaya buruk gitu ya. Asal bapak senang, iya aja, manut aja meskipun itu salah. Dan termasuk korupsi itu sudah menjadi budaya di Indonesia. Kalau misalnya kita meninjau sejarah teman-teman, budaya korupsi itu bahkan terjadi di tengah para proklamator. Saya rasa bukan rahasia umum lagi ya bahwa mungkin nama seorang pahlawan di buku PPKN itu yang kita kenal tidak sesuci itu. Dan mungkin beberapa tokoh yang kita kenal sangat jahat, mungkin tidak sejahat itu. Baru ini kita dikagetkan oleh, ya nggak tahu sih, saya sih nggak kaget, kalau kalian kaget atau tidak gitu ya, dikagetkan oleh fenomena 1 kuadriliun corruption, itu korup di anak perusahaan Pertamina. Ini bukan hal baru ya, budaya korupsi yang tadi sempat saya bahas. Korupsinya di sini sudah jadi budaya. Kita sebagai masyarakat ketika masuk ke pemerintahan, beberapa anak muda nih kan banyak yang jadi PNS. Apa sih yang membuat kita berpikir dan percaya diri bahwa mungkin mereka nggak akan ikut korupsi juga? Padahal kita punya budaya asal bapak senang, karena takut dipecat, karena takut nanti susah makan. Jadi ya udah, atasan mau korupsi kayak apa kita diam aja. Dan itu adalah hal yang manusiawi untuk terjadi di tengah masyarakat, karena ada yang namanya keterikatan bahwa ya daripada nggak makan, ya udah biarin aja. Padahal dalam kacamata hukum teman-teman, seseorang yang menjadi saksi tapi memilih bungkam, jadi kita melihat orang yang salah nih tapi kita diam, itu sama dengan pelaku. Jadi sama bersalahnya di mata hukum, bisa kena hukuman yang sama. Ya tapi kan di Indonesia hukumnya bisa dinego. Ya kan 200 triliun 6 tahun. Ya kalau 1 kuadriliun mungkin ya tinggal 6,5 dikali 3 mungkin gitu ya. Paling berapa sih? Kemarin vonisnya 20 tahun kalau gak ada remisi. Anyway, kita bisa ambil satu pernyataan ahli namanya Philip Zimbardo di dalam bukunya, yaitu Lucifer Effect ya teman-teman. Dia menyampaikan bahwa sebenarnya kita sama hal buruk itu gak pernah sejauh itu. Saat kita ngejudge pemerintah, saat kita merasa bahwa pemerintah tuh tukang korup, bisa jadi sebenarnya sebagian dari diri kita saat di posisi yang sama, menghadap ke nominal uang yang sama nih, sama-sama ngelihat triliunan, Anda yakin gak Anda gak korupsi? Menurut Philip Zimbardo belum tentu. Dia bilang ada yang namanya Lucifer Effect. Jadi Lucifer Effect itu adalah momen dimana kita ngerasa udah cukup berbuat baik, cukup banyak, sehingga ini momen yang tepat untuk mungkin mengambil sedikit reward gitu, self reward dengan cara yang gak baik itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Atau kita menghalalkan segala cara kayak itu, asal bapak senang ya udah deh nggak apa-apa, biarin aja atasan korup, kita diem-diem aja. Udah dari sananya begini, udah budayanya memang hobi korupsi. Karena ada pembiasaan, ada normalisasi, jadinya kita ikut terjerumus menjadi orang yang bertindak sama. Itulah makanya antara dosa dan pahala antara satu hal yang baik dan tidak itu nggak jauh, setipis kertas. Yakin Anda bisa tahan gitu, imannya kuat, pokoknya saya nih kalau tiba-tiba jadi direktur BUMN gitu, saya mah gak bakal korup gitu. Gak tahu kan belum. Dalam bukunya si penulis ini bertanya, apa sebab yang katanya orang baik bisa berubah jadi jahat nih. Si Philip Zimbardo bertanya, apa yang membuat kita muak berbuat baik? Karena kita mulai berharap harusnya kebaikan kita tuh diapresiasi, harusnya kebaikan kita tuh dianggap besar. Aku kan udah berbuat baik sejauh ini, kok kamu tidak begitu?
kok kamu nggak ngertiin aku, kok kamu nggak begini nggak begitu. Ada tuntutan di balik kebaikan itu. Dan ketika kebaikan itu kita rasa tidak cukup diapresiasi oleh masyarakat ketika kita bermasyarakat atau berkeluarga, akhirnya kita memutuskan udahlah jadi jahat aja. Joker gitu ya, Joker effect mungkin. Nah sebelum ada Joker itu, Philip Zimbardo udah mention Lucifer effect. Nah supaya nggak jadi orang kayak gitu, intinya solusinya kalau dari Philip Zimbardo adalah satu, kita harus bisa berani mempertanyakan otoritas dan menghilangkan kemelekatan diri kepada apapun yang kita takutkan. Oh takut nanti gak makan, ya gimana dong. Nah mau gak mau kita memang dituntut untuk lebih kreatif. Jadi orang bener tuh emang susah. Gak ada yang bilang jadi orang bener tuh gampang, gak ada. Mungkin kita udah harus menghilangkan kemelekatan kita takut kehilangan gaji, takut nanti anak cucu gak kaya raya kalau gak korup. Menghilangkan kemelekatan, mempertanyakan otoritas. Menurut saya, kalau misalnya teman-teman merasa kurang diapresiasi berbuat baik, maka kalau gitu antara Anda berbuat baik secukupnya. Dalam arti, oh di level mana sih kalau kita berbuat baik, kalaupun gak dibalas baik sama orang kita gak masalah. Atau Anda harus memegang sesuatu yang lebih eternal. Anda jangan berbuat baik karena manusia, bisa berbuat baik karena Tuhan. Kalau di agama saya ya kita teman-teman bisa berbuat baik karena Allah. Ya udah, bener-bener karena Allah itu maksudnya adalah ya kalau nggak dibalas sama manusia-manusia ini, pegangan kita itu ya Tuhan. Bodo amat lah orang-orang ini mau kayak gimana. Kalau sudah seperti itu, kesadaran diri kita sudah baik, kita tidak nothing tulus gitu, nggak takut kehilangan apapun, baru kita bisa bicara moral. Tapi susah juga bicara moral kalau kita masih banyak ketakutan, masih banyak keterikatan dan kemelekatan. Saya rasa itu teman-teman untuk tema kita hari ini. Semoga mungkin dari pembicaraan singkat tapi cukup memantik pikiran dan akal sehat, teman-teman bisa coba beropini di kolom komentar as always, dan itu bisa menjadi inspirasi untuk konten berikutnya. Dan juga saya akan elaborasi ke depannya untuk norma sosial dan standar apa sih yang normal dan enggak, apa yang harus dinormalkan, apa yang tidak boleh dinormalkan lagi di next video. Kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Salam menyala.